Selamat pagi sahabat petani, khususnya petani cabai ya. Ini kita kemarin lakukan pengecoran ya, pengecoran dengan jakaba yang dicampur dengan ekoenzim ya. Nanti bisa kita lihat perbedaan pada saat penyemprotan dengan perkembangan setelah dilakukan penyemprotan selama jangka waktu 1 minggu, teman-teman. Nah, kalau di sini kita lihat perkembangannya ya. Untuk daun ini jauh sekali ya, lebih lebar ya. Seperti sudah berminyak gitu ya. Oke, jangan sini, sana kau, sana. Sana dulu main sana. Nah, ini dia. Jauh sekali perbedaannya, teman-teman. Memang di sini hama ya, hama ulat sudah mulai menyukai, karena kemarin memang sekaligus kita lakukan pembersihan ya, sebelahnya kiri kanan ya. Nah, ini yang kemarin kita bilang mulsanya harusnya memang yang 90. Jadi untuk mengakali kondisi tersebut kita angkat kaki ya, istilahnya angkat tanah dari kiri, dari pinggirnya kedua belahnya untuk menutupi cabenya ya, agar jangan terlalu sempit. Nah, kelihatannya sudah lebar ya. Nah, ini kemarin kita lakukan pengecoran jakaba dicampur dengan ekoenzim. Jakabanya juga jakaba yang sudah lama ya, udah hampir 8 bulan kita simpan, dan itu adalah jakaba yang standar ya, yang bahan pembuatannya hanya dengan air leri saja. Coba kita keliling ya teman-teman, rata-rata sih seperti itu. Perkembangannya cukup kelihatan bagus, dilihat dari lebar daun ya, lebar daun dan pertumbuhan pucuk, juga tunas ya di bawahnya sepertinya sudah mulai bermunculan. Hanya dalam waktu 1 minggu ya. Nah, pengecoran sekalian memang kita lakukan kemarin dengan pompa gendong elektrik dan langsung ke arah akarnya. Nah, ini cabutannya nanti perlu kita cabutin ya, untuk agar nanti bedengannya juga lebih luas. Nih tanah yang dari kiri kanan ini kita tarik ke arah mulsanya, jadi dia lebih luas ya, karena kemarin mulsanya terlalu kecil nih sebenarnya untuk pemakaian mata 2 ya. Cuma memang penyemprotan pestisida belum ada ya kita lakukan, teman-teman. Nah, merata dengan begini saja udah kelihatan rapat ya. Makanya saya bilang kemarin memang terlalu kecil untuk ukuran mulsanya, juga terlalu rapat ya mata tanamnya kalau dilakukan seperti ini nih. Ini memang hanya 3 baris. Untuk batangnya jumlah mata tanamnya paling 800-an ya, nggak sampai 1000 ya. Nah, kelihatan memang kalau di sini ya teman-teman, karena kita melakukan pengecoran ke lubang tanamnya ini ya, jadi rumput sekitarnya juga sama ya, ikut juga berkembang, ikut juga mengambil nutrisi dari apa yang kita taruh ke sini ya, apa yang kita kocorkan. Rumput-rumputannya juga ikut memakan ya.
Nah ini satu gulai nih. Nah ini kena virus nih, harusnya ini coba kita pertahankan juga, apakah karena sisipannya pun nggak ada ya. Nah kalau yang seperti ini kemungkinan bisa jadi karena beberapa faktor ya. Tapi kalau dilihat dari kiri dan kanannya ya, berarti ini adalah faktor dari tanaman itu sendiri ya, dari bibit itu sendiri, bukan dari tanah ya, bukan serangan hama. Kalau misalnya dari kondisi tanahnya, paling tidak di sekitarnya ini ya, kiri dan kanannya itu juga sama ya, terserang ya. Demikian juga kalau misalnya karena hama, maka diperkirakan kebiasaan yang kita lihat di kiri dan kanannya juga sama seperti itu, atau di sekitarnya. Paling menyolok itu kalau dari hama ya, karena disebabkan oleh hama, maka harusnya kiri dan kanannya ataupun depan atau sekitarnya itu terkena ya, sama juga. Berarti ini adalah pengaruh dari bibitnya, dari tanamannya ya. Mungkin pas pada saat bijinya itu kurang bagus, ataupun yang mengapung ya, pada saat kita mau melakukan penyemaian tidak disortir dengan bagus sehingga terikut yang seperti ini nih ya. Berarti penyakit ini bisa saja sih menular ya, bisa saja sih menular kalau dia virus, tapi karena itu kita pikirkan, kita prediksi itulah itu dari tanamannya sendiri, sehingga untuk penularannya itu cenderung tidak ada ya. Nah yang lainnya masih aman semua, hanya saja memang untuk antisipasi perlu sih kita lakukan ya. Ini sepanjang baris ini kita baru temukan satu saja. Memang sengaja kemarin kita tidak langsung membersihkan sekaligus ya, karena itu untuk mengantisipasi penyebaran ataupun serangan daripada hamanya ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita langsung bersihkan, hama trip yang ada di sekitar ini akan langsung menyerang cabenya. Jadi kita buat dulu seperti ini ya, tidak langsung bersih semua. Nah tapi ini dia teman-teman, kalau misalnya terlalu rimbun ya, maka hama juga akan nongkrong di situ ya istilahnya ya, karena menjadi inangnya, jadi dia juga terserang. Satu lagi karena tidak adanya sinar matahari yang menyinari ke arah situ, jadi dia sedikit lemah. Makanya boleh aja ada rumput-rumputannya, tapi jangan terlalu semak ya, karena terlalu semak itu akan menjadi tempat bagi hamanya. Nah seperti ini nih, ini kemungkinan hamanya sudah ada di sini, di balik daunnya biasanya seperti itu. Nah untuk itu perlu juga kita lakukan antisipasi untuk penyemprotan ya, penyemprotan pestisida, karena kondisi-kondisi seperti ini agak rentan ya, agak rentan juga diserang oleh hama. Nah oke. Ya itu dia perkembangan cabai rawit yang kita uji coba melakukan pengecoran dalam waktu 1 minggu. Sudah kelihatan nih, sudah jauh sekali ya, berbeda dengan sebelum kita kocor. Cuma memang itu tadi ya teman-teman, kalau kita melakukan pengecoran pastinya rumput-rumputan di sekitarnya itu juga ikut bertumbuh ya, berkembang ya. Nah seperti ini kondisinya nanti kalau kita mau bersihkan lagi, tapi sebelumnya kita harus
semprot dulu ya. Setelah kita lakukan pembersihan rumputan-rumputan yang sekitarnya ini, kita harus lakukan penyemprotan dulu sehingga hama-hamanya tidak langsung bercokol ke cabenya. Nah, di sini kemarin memang lumayan banyak nih yang agak numbuh ya, karena bibitnya kecil sekali kemarin, terlalu kecil memang. Ini ada lagi yang seperti tadi ya. Nah, sebelahnya tidak, berarti faktornya adalah dari bibit ya, bukan dari tanahnya, dan bukan karena disebabkan oleh hamanya. Nah, jadi ini yang perlu kita pantau terus. Ya, untuk hama memang kita masih menggunakan yang kimia ya, karena kita belum siapkan kemarin untuk organiknya. Harusnya memang kita sudah persiapkan juga, tapi karena keterbatasan waktu kemarin belum sempat kita mengambil batang atau akar tubanya ya. Kita mau rencana buat pestisida dari akar tuba, kebetulan ada, kita tanam. Nah, seperti ini perkembangan terakhir ya teman-teman. Nah, ini umur 5 ya, 5 minggu ya, 5 minggu sejak ditanam. Tapi memang kemarin bibitnya kecil, apalagi yang sebelah sini nih, karena memang sisa bibit tetangga ya, kita minta. Oke, itu aja mungkin untuk perkembangan hari ini sahabat semuanya. Kita akan posting lagi nanti perkembangan berikutnya dan perlakuan apa yang kita lakukan. Oke, terima kasih, salam maju-jua.